Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu Muti di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi di pembelajaran hari ini. Serta Ibu akan mengingatkan kepada kalian, sebelum belajar kalian harus sarapan dan mandi terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar kalian fokus dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, agar lebih asik ya mengikuti pembelajarannya, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak sih apa makna atau arti dari lagu Sabang sampai Merauke? Nah, ada yang tahu tidak? Nah, jika tidak, Ibu akan menjelaskannya sedikit ya. Jadi, lagu dari Sabang sampai Merauke itu menceritakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Nah, pulau-pulau di Indonesia itu menyambung menjadi satu sehingga menjadi negara yang besar dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam membentuk negara. Nah, apa sih hubungannya gitu ya dengan pembelajaran hari ini? Ada yang tahu tidak anak-anak? Jadi, hubungannya dengan pembelajaran hari ini yaitu mengenai keberagaman yang terdapat di lingkungan sekitarmu. Ih, apa hubungannya, Bu? Kok bisa? Nah, kan pulau-pulau yang ada di Indonesia itu banyak. Nah, pasti penduduknya itu beragam. Nah, coba lihat nih, penduduk yang ada di Indonesia itu beragam. Coba lihat nih di gambar ini. Orang yang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda kan? Nah, keragaman itu memiliki arti bermacam-macam atau berjenis-jenis gitu ya. Nah, karakteristik individu di Indonesia itu banyak juga. Nah, jangan jauh-jauh dulu deh di pulau, maksudnya di negara Indonesia, di lingkungan sekitar kalian dulu juga. Coba lihat gitu ya, tetangga kalian, kalau tidak tetangga kalian gitu ya, keluarga kalian sendiri deh. Nah, keragamannya itu berjenis-jenis ya. Contohnya itu ada fisiknya, ada jenis kegemarannya, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, agama atau kepercayaan, bahkan kebudayaannya pasti banyak ya anak-anak. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari salah satunya itu tadi pertama ada materi keragaman karakteristik individu di masyarakat. Nah, keragaman itu mempunyai manfaatnya. Lalu selain itu kita juga akan mempelajari mengenai tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu kita juga akan mengetahui nih mengetahui cara kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal sekitar kita. Dan yang terakhir, yang keempat ya, kita juga akan mempelajari mengenai cerita fiksi serta tokoh-tokohnya. Nah, anak-anak, kita langsung ke slide selanjutnya. Kita amati nih gambar yang terdapat di dalam PPT ini. Gambar ini menunjukkan mengenai gambar Cinderella.
itu Cindelaras? Jadi Cindelaras itu merupakan teks cerita fiksi. Cerita fiksi dengan jenis cerita rakyat. Cerita rakyatnya ini berasal dari daerah Jawa. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah membaca cerita Cindelaras atau melihat video drama Cindelaras? Nah, jika belum, kita baca yuk ceritanya bersama-sama mengenai cerita rakyat tentang Cindelaras. Nah, Cindelaras tinggal bersama ibunya di maksudnya di sebuah hutan terpencil. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian. Dia bersahabat dengan binatang-binatang di hutan. Suatu hari, seekor burung raja wali menghadiahi sebutir telur ayam kepada Cindelaras. Cindelaras amat senang, kemudian dia menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu, telur itu pun menetas. Dengan sabar, Cindelaras memiara anak ayamnya. Dia tidak pernah lupa memberi makan dan memandikannya. Ayam itu pun tumbuh menjadi ayam jantan yang besar dan kuat. Namun, ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam mengeluarkan suara kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Rupanya ayam itu adalah ayam ajaib. Karena penasaran, Cindelaras bertanya kepada ibunya, "Benarkah Raden Putra adalah ayahku?" Akhirnya, ibunya menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Raden Putra mengusir ibu Cindelaras dari istana karena dituduh telah meracuni adik Raden Putra. Saat itu, Raden Putra tidak mengetahui bahwa ibu Cindelaras sedang mengandung. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk menemui Raden Putra. Setelah menempuh perjalanan jauh, Cindelaras sampai di kerajaan Jenggala. "Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra," kata Cindelaras kepada para pengawal. Raden Putra menemui Cindelaras. Saat melihat Cindelaras, Raden Putra terkesiap. Beliau berasa mengenal wajah itu. "Siapa kau? Berani sekali kau menantang ayamku. Apa yang akan kau berikan kepadaku jika ayammu kalah?" tantang Raden Putra. Cindelaras menunduk terhormat. "Hamba akan mengabdikan seluruh hidup hamba pada kerajaan Jenggala." Raden Putra setuju. Cindelaras pun mengeluarkan ayamnya dari keranjang. Begitu keluar, ayam Cindelaras langsung berkokok. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra." Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat. "Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku?" tanya Raden Putra. Cindelaras pun menceritakan siapa dirinya. Raden Putra terduduk mendengarnya. "Aku telah menyanyiakan anakku sendiri," sesal Raden Putra. Raden Putra memandang Cindelaras, lalu berkata, "Anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini?" Cindelaras mengangguk mantap. Raden Putra lega. Kemudian beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cindelaras di hutan. Sebenarnya setelah mengusir ibu Cindelaras, Raden Putra menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun, dia tidak dapat menemukan istrinya. Sekarang, berkat ayam jantan Cindelaras, mereka semua dapat berkumpul kembali. Nah, sekarang kita diskusi ya. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai cerita Cindelaras tadi. Yang pertama, pertanyaannya itu, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Coba kalian ingat-ingat nih tadi ceritanya. Nah, jadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras itu adalah Cindelaras sendiri. Lalu pertanyaan nomor 2, siapakah yang menjadi tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Jadi, yang menjadi tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita Cindelaras itu yaitu ibunya, burung raja wali, ayam, pengawal, dan Raden Putra. Nah, yang ketiga, siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Jadi, tokoh antagonis dalam cerita Cindelaras adalah Raden Putra. Nah, pertanyaan nomor 4.
Mengapa tokoh dalam soal nomor 2 itu dikatakan antagonis? Nah, kita jawab ya. Karena Raden Putra itu termasuk tokoh antagonis, alasannya dia itu menuduh Ibu Cindelaras meracuni adiknya, lalu mengusir Ibu Cindelaras dari istana. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir, siapa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan tokoh-tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Lawan dari tokoh antagonis itu adalah protagonis. Tokoh protagonis dalam cerita Cindelaras yaitu Cindelaras, ibunya burung Raja Wali, ayam, dan pengawal. Nah, kita kan sudah membahas pertanyaannya. Pasti kalian bingung kan? Apa sih istilah-istilah yang terdapat dalam pertanyaan tersebut? Contohnya itu kayak tokoh antagonis, lalu tokoh protagonis, terus tokoh utama, tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Nah, jika kalian masih bingung gitu ya, kita ulas bersama-sama mengenai peranan tokoh dalam cerita fiksi. Nah, pada dasarnya anak-anak, tokoh dalam cerita fiksi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tokoh utama. Tokoh utama artinya adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan. Seperti di dalam cerita Cindelaras tadi kan Cindelaras banyak sekali ya diceritakan dalam setiap detail ceritanya. Nah, baik itu sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Nah, biasanya nih ya dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian gitu ya, detail. Nah, dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua nih, tokoh tambahan atau disebut juga tokoh pembantu. Nah, tokoh tambahan atau tokoh pembantu ini adalah tokoh yang memiliki peranan ya kurang penting gitu ya. Biasanya kehadiran tokoh pembantu ini sekadar menunjang tokoh utama gitu ya. Nah, selain itu, dalam penokohan terdapat sifat-sifat tokoh. Nah, sifat-sifat tokoh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca dinamakan dengan tokoh protagonis. Kayak tadi ya, tokoh protagonis dalam cerita Cindelaras adalah Cindelaras. Nah, biasanya tokoh antagonis ini, maksudnya maaf, tokoh protagonis ini digambarkan dengan sosok yang baik hati, suka menolong, pandai, dan setia pada kawannya. Nah, biasanya tokoh antagonis itu jadi pemeran utama di cerita fiksi. Lalu yang kedua ada tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya itu tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh para pembaca gitu ya. Nah, tokoh ini biasanya menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Nah, antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Nah, tokoh antagonis ini biasanya digambarkan dengan watak yang sombong, licik, pembohong, dan iri hati. Lalu, nah, jenis-jenis cerita rakyat. Tadi sudah dibahaskan bahwa cerita rakyat yang tadi dibacakan, yang judulnya Cindelaras itu adalah, jadi cerita Cindelaras itu termasuk ke dalam dongeng. Nah, kalian tahu tidak sih apa pengertian dari cerita rakyat itu sendiri? Jadi, cerita rakyat itu merupakan dongeng yang biasanya diceritakan turun-temurun dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Nah, biasanya cerita rakyat itu menceritakan seorang tokoh baik dari manusia maupun binatang, makhluk-makhluk gaib, atau asal mula suatu daerah. Nah, anak-anak, cerita rakyat juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah berkembang di masyarakat dari zaman dahulu. Lalu syaratnya itu akan kandungan nilai-nilai moral. Yang ketiga, disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut serta antar generasi.
Lalu yang keempat, pengarangnya itu tidak jelas atau tidak diketahui. Lalu yang kelima, versi ceritanya itu biasanya sangat beragam. Nah, sekarang jenis-jenis cerita rakyat juga banyak ya. Yang pertama itu ada legenda. Legenda adalah sebuah cerita yang isinya bercerita tentang asal-usul suatu daerah. Nah, ciri-ciri dari legenda itu yang pertama memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Lalu yang kedua memiliki cerita rakyat yang dipercayai oleh masyarakat sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga biasanya itu diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, contoh cerita legenda yang pertama itu ada asal-usul Banyuwangi, ada legenda Candi Prambanan, serta asal-usul Gunung Tangkuban Parahu. Nah, lalu yang kedua ini ada mitos. Nah, mitos adalah cerita rakyat yang isinya bercerita tentang dewa-dewi atau cerita yang berbau mistis. Nah, anak-anak, ciri-ciri dari mitos itu biasanya ceritanya itu akan syarat dengan nuansa mistis atau hal-hal yang bernuansa berbau gaib gitu ya. Kadang membahas apa ya tentang jin atau hantu. Nah, lalu biasanya berlatar belakang mengenai masa lampau. Lalu diceritakan secara berlebihan gitu ya. Biasanya cerita aslinya itu sudah terdistorsi gitu. Lalu kebenarannya itu maksudnya kebenaran ceritanya itu sulit untuk dibuktikan. Nah, contoh dari cerita mitos itu yang pertama ada kisah Nyi Roro Kidul, cerita Joko Tarub, dan yang terakhir ada cerita Dewi Nawang Wulan. Lalu yang selanjutnya ada dongeng. Nah, dongeng artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Lalu, fabel. Fabel itu biasanya cerita fiksi yang berisi tentang kehidupan hewan yang seolah-olah berperilaku seperti manusia. Contohnya itu si kancil anak nakal. Nah, yang selanjutnya ada sage. Sage itu biasanya cerita yang banyak mengandung unsur sejarah dan diceritakan dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir ada epos. Epos biasanya cerita yang isinya tentang riwayat perjuangan tentang pahlawan. Selanjutnya kita akan mengenal contoh cerita rakyat. Yang pertama gitu ya. Di sini ada cerita rakyat mengenai Malin Kundang. Nah, cerita rakyat Malin Kundang ini berasal dari daerah Sumatera. Ini menceritakan mengenai seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Lalu yang kedua ada cerita Lutung Kasarung, Sikabayan, serta Tangkuban Parahu. Nah, kita bahas satu aja ya tentang Tangkuban Parahu. Nah, cerita ini berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, Tangkuban Parahu ini ceritanya yaitu mengenai sang kuryang yang mencintai ibunya. Lalu dia Dayang Sumbi memberikan syarat kepada sang kuryang jika dia ingin melamarnya maka dia harus membuatkan suatu danau atau apa ya bendungan gitu ya dengan isi perahunya karena dia tidak memenuhi waktunya dia itu kesal gitu ya menendang si perahu itu dan perahunya itu membentuk menjadi gunung yang bentuknya itu seperti perahu yang terbalik atau disebut Tangkuban Parahu. Lalu yang terakhir ada cerita rakyat mengenai Danau Toba. Itu berasal dari Sumatera Utara. Ini menceritakan tentang seorang manusia yang mencintai manusia yang eh, jelmaannya itu bisa menjadi ikan seperti itu. Nah, selanjutnya, nah kan karakter atau sifat dalam cerita ini juga bermacam-macam ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga karakter manusia juga beragam. Nah, meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, selain itu, manusia kita harus saling membantu juga. Nah, mengapa demikian? Karena kita hidup pasti memerlukan orang lain ya untuk memenuhi kehidupan hidup. Nah, coba Ibu mau bertanya, bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup? Nah, anak-anak pasti gitu ya, untuk memenuhi kehidupan hidupnya manusia itu perlu melakukan apa? Kegiatan ekonomi. Nah, coba Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih. Kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian apa ya? Nah, Ibu bertanya, apa sih pekerjaan kayak tetangga-tetangga kalian? Lalu,
Maksudnya pekerjaan yang dimaksudkannya itu seperti mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, biasanya mata pencaharian ini mata pencaharian penduduk ya, dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat. Nah, corak kehidupan penduduk setempat itu ada yang sederhana, ada juga yang tradisional. Nah, seperti ini ya anak-anak. Coba, pasti kalian bingung kan, ibu apa sih mata pencaharian penduduk yang tradisional dan modern itu seperti apa? Nah, coba anak-anak simak penjelasan ibu ya. Nah, corak kehidupan tradisional adalah mereka yang memenuhi kebutuhan hidup dengan mengambil langsung dari alam dengan peralatan yang sederhana. Nah, pada umumnya penduduk dengan kehidupan tradisional ini mempunyai jenis mata pencaharian yang memiliki corak sederhana dan sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya itu bisa dilihat dari gambar. Yang pertama ada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lalu yang kedua ada corak kehidupan modern. Corak kehidupan modern ini disebut juga dengan istilah yang kompleks. Nah, mereka ini adalah yang tidak bergantung langsung pada alam sekitarnya. Biasanya mereka ini berusaha untuk menanggulangi keterbatasan pada alam dengan usaha-usaha lain. Nah, oleh karena itu, penduduk dengan corak kehidupan modern mempunyai mata pencaharian yang beragam. Nah, contoh mata pencaharian penduduk yang memiliki corak kehidupan modern ini biasanya lebih mendekati pada sektor jasa. Sektor jasa itu seperti apa? Guru, lalu tukang pos, dan supir gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada di bidang transportasi dan di sektor pariwisata. Nah, keberagaman karakteristik individu juga biasanya sangat bermanfaat kan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Nah, pasti banyak manfaat lain gitu ya. Nah, masih banyak manfaat lain dari adanya keragaman karakteristik dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, yang pertama ini ada menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme dalam diri setiap orang itu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Lalu yang kedua, di sini ada menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini telah dikenal oleh masyarakat dunia gitu ya sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, keragaman karakteristik Indonesia juga pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu yang keempat yaitu ada sebagai ikon pariwisata. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Nah, kekayaan khasanah budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada menambah pendapatan nasional. Nah, dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis kan akan menambah devisa ya atau pendapatan negara. Hal tersebut itu bisa
terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu ada memupuk sikap toleransi. Nah, adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Sekarang Ibu mau bertanya, sudahkah kamu memupuk rasa toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan sekitar kalian? Nah, apa sih bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, sebagai contoh, sikap toleransinya itu untuk memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat lingkungan sekitar, yang pertama ada tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang kedua yaitu membiarkan teman melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang ketiga ada mau menghargai agama orang lain serta tetap bergaul walaupun beda ras, suku, agama, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya ada membantu tetangga tanpa melihat ras, suku, agama, dan lain-lain serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, anak-anak, pemaparan materi gitu ya. Dari awal mengenai cerita fiksi, lalu mengenai kegiatan ekonomi, dan mengenai keragaman individu di masyarakat sudah ya. Sekarang Ibu akan menugaskan mengenai cerita fiksi gitu ya. Pertama, kalian harus mencari cerita fiksi yang di dalamnya itu terdapat minimal 3 tokoh. Nah, selanjutnya kalian peragakan ya tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, dengan jika tidak ada teman di lingkungan sekitar rumahnya, kalian bisa dengan orang tua kalian atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, tadi Ibu sudah memberi apa ya, kayak contoh pada saat menceritakan teks cerita Cinderella tadi mengenai bermain peran gitu ya dan menyerukan peran tokoh yang ada di dalam cerita. Lalu yang selanjutnya kan tadi Ibu sudah bilang ya pada penjelasannya bahwa kalian mengamati gitu ya, apakah di lingkungan sekitar kalian itu banyak sekali ragam jenis pekerjaannya. Nah, coba kalian tuliskan gitu ya, apa saja sih ragam kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Nah, lalu kalian kerjakan ya LKPD yang akan Ibu kirim pada grup WhatsApp. Lalu nanti kalian setelah misalnya beres nih mengerjakan LKPD, kalian kumpulkan hasil tersebut kepada Ibu melalui WhatsApp grup ya. Nah, sekarang penjelasan sudah selesai dan penugasan sudah selesai. Mari kita lakukan refleksi ya atas pembelajaran yang kita telah lakukan tadi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Lalu bagaimana perasaan kamu saat melakukan kegiatan pada pembelajaran hari ini? Nah, perasaan kalian apa? Sangat senang karena sudah mempelajari cerita Cinderella dan menentukan tokoh-tokoh serta sifatnya serta mengamati berbagai macam pekerjaan yang ada di lingkungan. Bagaimana nanti kalian sebutkan ya di dalam VN pada grup WhatsApp. Lalu coba kalian simpulkan pembelajaran hari ini itu seperti apa. Ayo, ada yang bisa? Ya, bagus. Jadi kesimpulan pembelajaran ini itu betul. Yang pertama tadi ada membaca mengenai teks cerita fiksi. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi mengenai manfaat keberagaman karakteristik individu di sekolah serta mencari tahu kegiatan ekonomi di suatu daerah. Nah, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Penjelasan Ibu sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, lalu bersyukur dalam hati. Mulai selesai. Akhir kata dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan yang tidak berkenan gitu ya.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.